Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnamasyari dengan NIM 2032 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh inspiratif bagi saya dalam bidang kewirausahaan untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Soekardi MT. Di sini saya mengambil salah satu tokoh yang berasal dari luar negeri, tepatnya yaitu dari daerah Mesir. Tokoh yang saya ambil ini kemungkinan tidak dikenal oleh banyak orang, terutama oleh pengusaha pada zaman sekarang. Namun ada hal yang membuat saya sangat kagum dan terinspirasi dari seorang tokoh pengusaha ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perjalanan beliau dalam merintis usahanya. Baiklah, nama beliau ialah Insinyur Soleh Attiah. Dia berasal dari sebuah kota kecil yang berasal dari sebelah utara kota Mesir yang bernama Tafahna al-Ashraf. Wilayah tersebut dikenal dengan wilayah yang sangat miskin dan bahkan penduduknya tersebut banyak yang buta huruf. Dan pekerjaan sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut ialah sebagai buruh untuk kota tetangga atau desa di sebelah mereka. Mungkin tidak banyak latar belakang mengenai kehidupan pribadi Bapak Soleh ini. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan beliau menuju kesuksesan. Beliau dikenal sebagai salah satu mahasiswa yang kurang mampu. Bahkan diberitakan pada masa menjalani pendidikannya selama kuliah, dia hanya memiliki satu celana hitam panjang. Dan akhirnya pada tahun 1982 beliau berhasil menamatkan pendidikannya di bidang pertanian. Dan pada saat itu dia bersama 8 rekannya berusaha untuk membangun perekonomian di wilayah mereka tersebut. Pada mulanya beliau bersama 8 rekan kerjanya tersebut berwirausaha di bidang peternakan unggas. Dan pada saat itu mereka hanya terdiri dari 9 orang. Dan muncul pertanyaan pada masing-masing mereka, siapakah yang akan mereka jadikan mitra ke-10 sehingga mereka memiliki saham 10% dari usaha mereka tersebut. Sehingga akhirnya muncullah ide atau pemikiran dari Bapak Soleh Attiah ini yang berhak menjadi mitra ke-10 bagi usaha mereka tersebut ialah Allah. Dan Allah juga bertanggung jawab sebagai pihak yang menjamin untuk berjalannya usaha mereka tersebut dengan lancar. Bahkan nama Allah dituliskan dalam surat wirausaha mereka tersebut secara resmi. Dalam menjalankan usaha mereka tersebut, tidaklah semudah apa yang mereka bayangkan. Namun, dikarenakan keyakinan dan ketekunan mereka dalam menjalankan usaha mereka tersebut dan kepercayaan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada usaha mereka tersebut, maka mereka tetap menjalankan usaha mereka tersebut. Salah satu penghalang dari usaha mereka atau yang menjadi hambatan dalam berjalannya usaha mereka yaitu di bidang biaya dan pendapat wilayah sekitar tersebut. Mereka mengalami kesulitan biaya pada mulanya. Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut dapat diatasi oleh tim Bapak Soleh ini. Sehingga dari masa ke masa usaha mereka tersebut mulai berkembang pesat dan pada akhirnya mereka mengembangkan usaha mereka di bidang pertanian. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa Bapak Soleh tersebut berasal dari lulusan pertanian. Dan pada saat itu mulailah dibangun sebuah usaha pertanian dan peternakan secara besar-besaran di wilayah Tafahna tersebut. Dan pada saat itu masyarakat juga mulai menaruh kepercayaan kepada mereka. Banyak di antara pemuda atau pemudi yang diberikan keterampilan kerja atau skill, baik itu di bidang kewirausahaan pertanian ataupun peternakan tersebut. Sehingga para warga atau pemuda-pemudi yang tidak bersekolah sebelumnya tersebut memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha di wilayah tersebut. Selanjutnya, setelah tahun demi tahun usaha mereka tersebut dapat berjalan dengan lancar, mereka sangat bersyukur kepada Allah dan mereka akhirnya memiliki pemikiran bahwa saham Allah akan dinaikkan menjadi 20%. Dan dari saham atau pendapatan Allah tersebut akan mereka alokasikan untuk membangun wilayah di daerah mereka tersebut, baik itu dari segi pendidikan, sarana prasarana, dan infrastruktur lainnya.
Dan pada mulanya hal yang menjadi perhatian utama mereka di wilayah tersebut yaitu di bidang pendidikan, karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa banyak masyarakat di daerah tersebut yang buta akan huruf, apalagi di bidang pendidikan lainnya. Jadi mereka mulai membangun yaitu sekolah-sekolah, dimulai dari sekolah taman kanak-kanak, sekolah SD, SMP, hingga SMA. Dan pada akhirnya mereka juga mengajukan untuk membangun universitas. Namun pada saat itu permohonan mereka tersebut ditolak oleh pemerintah dikarenakan belum tersedianya infrastruktur atau sarana prasarana untuk para mahasiswa menjangkau daerah tersebut. Hingga akhirnya Bapak Saleh dan para timnya tersebut terus berusaha untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah mereka rintis selama ini, dan pada akhirnya mereka menaikkan saham yang Allah miliki tersebut menjadi 100%, hingga pada akhirnya Bapak Soleh dan 8 orang rekan kerjanya menjadi buruh di perusahaan mereka itu sendiri. Dan mereka tidak ada ubahnya dengan karyawan lain. Mereka mendapat gaji sesuai pekerjaan mereka, dan yang menjadi pemilik dari usaha mereka tersebut sekarang ialah Allah. Dikarenakan keuntungan yang besar yang dimiliki oleh Allah itu tersebut, maka Bapak Insinyur Soleh juga bersama 8 rekan kerjanya tersebut membangun Baitul Mal di daerah mereka tersebut, yaitu sebagai wadah atau badan yang mengalokasikan uang-uang yang Allah miliki tersebut untuk pembangunan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya untuk memajukan kota kecil mereka tersebut. Dan juga diberitahukan bahwa tidak ada satupun desa yang dilalui oleh Insinyur Soleh Atiyah ini kecuali di sana dibangun Baitul Mal untuk mensejahterakan masyarakat di daerah sana. Dan pada akhirnya dikarenakan oleh usaha yang gigih dari Bapak Insinyur Soleh Atiyah bersama para rekan-rekannya, di wilayah mereka tersebut diizinkan berdiri sebuah universitas, dikarenakan mereka telah menyediakan infrastruktur atau sarana prasarana sendiri yang didanai oleh uang Allah tersebut, seperti lapangan, stasiun kereta, rumah sakit, dan sarana yang menunjang lainnya. Dan universitas tersebut sekarang dikenal dengan Universitas Al-Azhar Cabang Tafanan. Jadi, alasan saya menjadikan Insinyur Soleh Atiyah ini sebagai tokoh inspiratif dalam bidang kewirausahaan yaitu dikarenakan dengan keteguhan dan keyakinan beliau kepada Allah dalam menjalankan usahanya, sehingga usahanya tersebut dapat berkembang dengan pesat. Dan poin penting yang menjadikan saya sangat kagum kepada beliau yaitu di mana beliau sangat meyakini Allah dalam proses berjalannya usaha beliau menuju kesuksesan. Bahkan beliau rela memberikan seluruh harta yang beliau miliki atas nama Allah dan rela menjadi buruh di perusahaan sendiri dikarenakan kecintaan beliau terhadap Allah, dan karena beliau yakin bahwa apa yang beliau capai tersebut dikarenakan karena Allah, dan beliau cukup menjadi buruh, dan itu beliau sudah sangat bersyukur akan hal itu. Dan mungkin hal tersebut yang tidak akan dapat diterapkan oleh para wirausahaan sekarang, dan bahkan mungkin kita sendiri, kita akan berpikir banyak kali untuk menjadikan Allah sebagai pemilik penuh atas perusahaan atau hal yang telah kita capai. Bukan berarti kita harus menjadikan Allah sebagai pemilik penuh. Bahkan kadang setelah kita mencapai kesuksesan tersebut, kita bahkan melupakan Allah, dan itu menjadi poin plus bagi seorang Bapak Soleh Atiyah, bagi saya sendiri, karena kecintaan beliau dan kepercayaan beliau kepada Allah sehingga mengantarkan beliau ke pintu kesuksesan. Dan hal yang dapat kita tiru mungkin dari kisah perjalanan beliau, yaitu tentang ketekunan beliau dalam menjalankan usahanya selama ini. Dan bahkan beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi akhirnya beliau bisa sukses disebabkan oleh kegigihan dan kepercayaan beliau terhadap Allah, sehingga usahanya tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi apabila mungkin kita memiliki niat yang teguh dan kukuh disertai dengan usaha yang maksimal, insya Allah apapun yang kita inginkan akan tercapai dengan mudah.
Sekianlah sedikit cerita mengenai tokoh inspiratif bagi saya pribadi mengenai Insinyur Dr. Soleh Attiah. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kita ambil ibrah atau hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.